siang. Welcome to my YouTube channel Cynthia Pusparini. Kali ini kita menelusuri perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan lumayan silau ya. Kurang lebih sekitar 1,5 jam. Saksiin, jangan lupa di like, subscribe, and share. Menelusuri perjalanan Bandar Lampung Pringsewu menuju kampus Umpri. Umpri itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menyelusuri jalan menuju ke kampus tercinta, kita bicara tentang hal-hal yang penting berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Seperti halnya pada pagi hari ini, kalian termasuk tim yang suka sarapan atau yang tidak suka sarapan. Oke, mungkin biasanya dengan alasan terburu-buru hingga tidak terbiasa memulai hari dengan sarapan membuat sebagian orang melewatkan sarapan pagi. Padahal sarapan pagi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Nah, seperti layaknya mobil nih yang sedang saya kendarakan, kita membutuhkan juga bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang. Dan tidur malam tersebut menyebabkan perut menjadi kosong. Itu menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari Anda. Nah, biasanya orang dewasa yang secara teratur sarapan sehat setiap pagi lebih mungkin mengonsumsi cukup vitamin dan mineral, lalu dapat mengontrol berat badan dan hanya sedikit makan lemak dan kolesterol. Sedangkan sarapan sehat yang dilakukan secara rutin oleh anak-anak bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, menjaga berat badan yang sehat, serta menjadikan konsentrasi lebih baik, terutama jika anak-anak akan melakukan aktivitas di sekolah. Untuk teman-teman, silakan komentar di bawah, kamu termasuk tim yang mana? Yang suka sarapan pagi atau tidak suka sarapan pagi? Serta beri komentarnya ya, atau alasannya kenapa demikian. Oke, ini kita sampai di Jalan Soekarno-Hatta atau bypassnya Kota Bandar Lampung. Nah, di jalan ini anggap saja setahun 2 tahun yang lalu sebelum jalan tol diresmikan itu ramai biasanya dan cenderung macet. Namun setelah pada tahun lalu jalan tol diresmikan, bypass atau Jalan Soekarno-Hatta ini sedikit agak lenggang. Biasanya sebelum tol diresmikan itu bypass pagi hari cukup macet. Nah, ini karena kebetulan lagi fase new normal atau mungkin sebagian masih melakukan aktivitas di rumah, sehingga perjalanannya jadi lancar. Nah, biasanya kalau berangkat kerja seperti ini, aku seringnya sih mendengarkan musik atau mendengarkan lantunan murotal. Nah, ini kebetulan sih sebenarnya sedang mendengarkan musik, hanya saja aku nggak munculkan suaranya, khawatirnya copyright sih. Nah, nanti setelah ini kita akan melewati lokasi Universitas Lampung melalui pintu belakang. Kita hanya melewati saja ya. Universitas Lampung adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung. Hari jadi Unila ditetapkan pada tanggal 23 September 1965. Wah, berarti entar lagi hari jadi ya. Oke, berdasarkan pada surat
keputusan Menteri PTIP yang menetapkan berdirinya Universitas Lampung. Sesaat lagi kita akan sampai di Bundaran Raden Intan yang merupakan pintu masuk utama ke Kota Bandar Lampung. Dari Bundaran Raden Intan kita ke arah kanan, belok ke kanan sedikit, tapi kita nggak mau ke Bandar Jaya atau ke Kota Bumi ya. Setelah belok ke kanan kita akan mengambil jalan belok ke kiri, yaitu ke Jalan Raden Gunawan. Nah, Jalan Raden Gunawan ini sering disebut dengan Jalan Baru. Entah kenapa walaupun sudah lama orang-orang bilangnya Jalan Baru. Jalan yang menghubungkan kota Bandar Lampung dengan desa negeri Sakti Pesawaran ini dibangun pada tahun 2012. Jalan Raden Gunawan ini merupakan salah satu jalan alternatif atau bisa dibilang jalan pintas dari Bandar Lampung jika kita akan menuju daerah Pesawaran ataupun Pringsewu. Hemat waktu yang dapat kita peroleh itu mencapai 15 hingga 20 menit. Kan lumayan singkat waktunya kalau lewat sini. Dan di sini juga terdapat fasilitas pom bensin sehingga kita kalau misalnya jalan terus lewat sini juga bisa mengisi bahan bakar jika kita kehabisan bahan bakar. Bisa kita lihat di depan sudah tampak ya pom bensinnya. Nah, saya malah salfok tuh sama gambaran pegunungan seperti lukisan nun jauh di sana. Indah banget ya. Ini merupakan salah satu spot pemandangan yang paling aku suka kalau lewat jalan ini. Jalan ini juga relatif sepi ya. Jadi ada godaan kalau jalan sini jadi pengen agak gebut. Namun kita harus berhati-hati karena jalan ini agak berkelok-kelok ya. Sejak dibangun Jalan Raden Gunawan Haji Mena Lampung ini
cukup dilirik oleh perusahaan-perusahaan pengusaha-pengusaha properti untuk membangun perumahan-perumahan. Jadi di sini cukup banyak perumahan-perumahan baru yang dibangun. Jalan Raden Gunawan ini juga terdapat agrowisata Barokah Kresna yang tepatnya berada di depan kantor Samsat Kabupaten Pesawaran. Tempat ini mulai dibuka pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Gubernur Lampung dan Bupati Pesawaran pada saat panen perdana. Lokasinya sebelah kiri. Di depan terdapat tugu, namanya Tugu Coklat. Kita ke arah kanan. Nah, ini sudah menuju Jalan Lintas Barat Sumatera, atau biasa disebut juga Jalan Ganjaran atau juga Jalan Kurungan Nyawa. Ya, itulah, ada beberapa orang yang nyebutnya agak berbeda ya. Intinya ini merupakan Jalan Lintas Barat Sumatera. Kita lanjut obrolan kita tadi mengenai sarapan. Oke, sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 pagi. Menyantap sarapan dianjurkan mengonsumsi makanan yang memiliki kadar serat tinggi dengan protein yang cukup, namun dengan kadar lemak rendah agar ringan kerja pencernaan. Dan dampak melewatkan sarapan menurut University of Iowa yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Cardiology, dijelaskan bahwa sarapan secara signifikan dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian terkait kardiovaskuler, terutama kematian akibat jantung dan stroke. Penelitian ini melibatkan beberapa kriteria seperti usia seseorang, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pola makan, gaya hidup, indeks massa tubuh, dan status penyakit. Setelah menganalisa, para peneliti menemukan bahwa mereka yang tidak pernah sarapan memiliki risiko 87% lebih tinggi terhadap kematian karena kardiovaskuler dibandingkan dengan orang yang sarapan setiap hari. Nah loh, jadi intinya tuh teman-teman dianjurkan untuk sarapan setiap pagi. Nah nih, ada lagi penelitian lain seputar sarapan. Jadi orang yang tidak sarapan cenderung lebih mudah tersinggung.
Oh, what? Udah tersinggung, kenapa demikian? Oke, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Psychological Behavior pada tahun 1999 menemukan seorang yang rutin sarapan cenderung memiliki suasana hati yang lebih positif dan lebih tenang dalam aktivitas sehari-hari. Studi lain dari Harvard juga menemukan bahwa wanita yang secara teratur tidak sarapan memiliki peningkatan resiko 20% terkena diabetes tipe 2 dengan kosongkan perut lalu tiba-tiba makan banyak, tubuh mengalami resisten insulin. Nutrisi yang tidak memadai mempengaruhi perkembangan intelektual bayi dan anak-anak. Sebuah studi kecil tahun 2005 yang diterbitkan dalam Jurnal Psychology and Behavior dilansir dari Business Insider menemukan bahwa anak-anak sekolah dasar yang rutin sarapan oatmeal memiliki memori jangka pendek yang lebih baik daripada siswa yang tidak sarapan. Dilansir dari Livestrong, the University of Maryland Medical Center menunjukkan bahwa seorang anak yang tidak sarapan akan lebih cepat lelah saat di sekolah, tidak mampu berkonsentrasi dan kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan stimulasi kognitif. Kekurangan zat besi, yodium, dan protein dalam diet anak mengacu pada IQ yang lebih rendah. Menurut laporan dari Iowa State University, selain itu, gizi buruk mengarah pada penurunan rentang perhatian, gangguan memori, kecenderungan untuk terdistraksi dan memperlambat kecepatan belajar. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang masih stay hingga menit ke-17. Jangan lupa di like, subscribe, and klik loncengnya serta komen di bawah ya. Klik lagi ke seputar sarapan tadi. Nah, berarti apa sih akibat jika kita jarang sarapan pagi? Oke, beberapa penelitian mengungkapkan banyak hal mengenai akibat jika kita tidak sarapan pagi. Yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif. Mengenai alasannya tadi sudah dijelaskan di muka. Yang kedua yaitu mengenai mood yang buruk. Jadi jika tidak sarapan dapat berakibat memiliki mood yang buruk. Dan yang selanjutnya, efek yang selanjutnya adalah kegemukan. Nah, mungkin tadi tidak terlalu terbahas ya. Mengapa kegemukan bisa terjadi pada seseorang yang tidak sarapan? Karena sebagian orang menganggap melewatkan sarapan bisa mengurangi asupan kalori. Namun, pada kenyataannya justru menumpuklah sarapan membuat makan siang lebih banyak. Studi yang dilakukan Diabetes Care Amerika kepada lebih dari 3.000 pria dan wanita menemukan mereka yang melewatkan sarapan memiliki risiko obesitas dan tekanan darah tinggi. Keseimbangan gula darah dan insulin pun terganggu sehingga membuat tubuh selalu lapar. Akibat jarang sarapan yang keempat adalah dapat mengakibatkan diabetes. Riset dari Harvard University School of Public Health yang meneliti kebiasaan makan dari 46.289 wanita selama 6 tahun menemukan bahwa wanita yang melewatkan sarapan memiliki 20% risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang rutin sarapan tiap hari. Risiko tersebut pun meningkat menjadi 54% bagi wanita bekerja
yang tidak sarapan. Dan akibat tidak sarapan pagi yang kelima adalah gangguan jantung. Lee Khalil dari Harvard School of Public Health menemukan resiko gangguan jantung meningkat karena tubuh dipaksa berpuasa melebihi kemampuan normal. Hal ini akan mengganggu tekanan darah, insulin, hingga kolesterol yang akhirnya mengganggu kesehatan jantung karena tubuh berusaha keras beradaptasi tanpa makanan lebih lama. Nah, itu dia ada 5 akibat jika kita jarang sarapan pagi. Maka dari itu pilihan ada di tangan Anda. Mau pilih yang rajin sarapan atau yang tidak sarapan? Kebiasaan makan masyarakat Indonesia biasanya cenderung mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Selain bisa menuntaskan rasa lapar, sebenarnya sarapan juga berpengaruh untuk nutrisi seluruh organ tubuh termasuk otak. Pemilihan menu makanan secara cermat dan sesuai porsinya juga akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh. Kalau menu sarapan andalan kamu apa? Nah, biasanya sih kalau orang Indonesia itu cenderung yang tinggi karbohidrat ya, seperti misalnya nasi goreng, mie goreng, lontong sayur, masih ada sayurnya, bagus. Atau mungkin nasi uduk. Ada yang mungkin beberapa yang menggunakan bubur ayam. Sebenarnya tidak salah. Yang penting sarapan. Hanya saja kalau sesuai dengan rekomendasi ahli gizi, untuk menu sarapan, karena sarapan adalah makanan yang pertama dinikmati oleh tubuh, pemenuhan makanan-makanan yang gampang diserap oleh tubuh seperti halnya buah-buahan, sereal, sayuran. Nah, itu yang gampang diserap oleh tubuh. Ternyata dengan sarapan cukup baik sebagai pemenuhan kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Jadi mulai hari ini biasakan untuk menyempatkan diri sarapan pada pagi hari. Gimana pembicaraan kita seputar sarapan? Sudah cukup tuntaskah? Oke, kali ini kita akan bicara atau membahas tentang daerah atau wilayah yang saya lalui. Perjalanan dari Bandar Lampung sampai dengan Pringsewu, kita melalui beberapa daerah saja. Apa saja itu akan kita jelaskan.
Wilayah yang kali ini kita lewati termasuk dalam Kecamatan Gedung Tataan. Gedung Tataan adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kecamatan ini tadinya merupakan kecamatan dari Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan ini terletak di antara kota Bandar Lampung dan Pringsewu. Nama Gedung Tataan berasal dari gedung yang tertata yang dahulu dikuasai Belanda dan kemudian berhasil direbut Tentara Republik Indonesia. Sekarang, gedung tersebut telah menjadi markas dan barak infanteri Tentara Nasional Indonesia Kompi Senapan A Komando Resort Militer 143 Garuda Hitam di bawah naungan Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya. Sebelah kanan kita merupakan lapangan Sidototo Gedung Tataan Pesawaran yang dibangun pada tahun 2018. Ini di sebelah kanan kita merupakan Polsek Gedung Tataan. Dari kejauhan kita sudah bisa melihat menara-menara dari Masjid Agung Islamic Center Pesawaran, Lampung. Masjid yang diresmikan pada tanggal 13 Maret 2015 ini memiliki desain masjid seperti masjid-masjid di Timur Tengah dengan satu kubah utama yang besar dilengkapi dengan 4 buah menara tinggi berdenah segi 8 dengan puncak lancip yang ditempatkan di keempat sudut bangunan utama. Masjid ini juga merupakan salah satu view Instagramable. Begitu indah ya. Gedung Tataan merupakan ibu kota Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia yang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1173,77 km persegi, terdiri dari 37 pulau dan terdapat beberapa gunung yaitu Gunung Ratai dan Gunung Pesawaran.
Di depan sebelah kiri kita terdapat Tugu Pengantin Pesawaran, merupakan ikon Kabupaten Pesawaran yang terletak di pertigaan Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Atas wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, maka wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas, yaitu utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo, dan Kecamatan Lampung Tengah. Sedangkan untuk selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan, dan Kecamatan Cukubala, Kabupaten Tanggamus. Untuk bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling, dan Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dan terakhir perbatasan barat berbatasan dengan Kecamatan Adilui, Sukoharjo, Gadingrejo, dan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Kita memasuki wilayah Gadingrejo, yaitu sebuah kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, berjarak kira-kira 10 km ke arah timur kota Pringsewu dan 35 km ke arah barat kota Bandar Lampung. Wilayah ini terdiri atas 23 pekon dengan penghasilan utama dari pertanian. Kita melewati pasar pemerintahan daerah dari Gadingrejo, yaitu Pasar Induk Gadingrejo. Cukup ramai biasanya di sini.
Ya, nun jauh di sana kita sudah melihat gapura bambunya Pringsewu yang merupakan gapura yang cukup unik ya di Lampung karena terbentuknya seperti bambu. Itulah ikon Pringsewu. Ya, inilah kabupaten kita tercinta, Kabupaten Pringsewu, yaitu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam rapat paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten ini terletak 37 km sebelah barat Bandar Lampung, ibu kota provinsi. Daerah ini juga sering disebut dengan daerah rest areanya Pringsewu. Nah, itu kita juga bisa melihat ada logo tulisan Pringsewu ya, cukup instagramable untuk berfoto-foto. Nah, itu ada Tugu Gajah. Kalau kita belok ke kanan kita menuju daerah perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu. Tapi tempat yang kita tuju tidak belok ke kanan, melainkan lurus saja. Ayo kita lanjutkan. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km persegi
berpenduduk kurang lebih 377.857 jiwa, itu data 2011. Batas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Wailima, dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Sedangkan untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulog dan Kecamatan Cuku Barat, Kabupaten Tanggamus. Dan terakhir untuk bagian wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Tubung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.
Iya, disinilah, di kota inilah, di Kabupaten Pringsewu inilah tempat kampus kita tercinta, Umpri. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, subscribe, klik loncengnya, dan share ke teman-temanmu. Lanjut lagi, kita jalan. Nah, ini sudah masuk ke pasar Pringsewu ya. Biasanya cukup ramai, dan Pringsewu juga sudah memiliki beberapa jalan satu arah agar meminimalis macet. Oke, dari sini kita akan belok ke arah kanan. Kita sudah mulai memasuki wilayah kampus Umpri. Apa itu Umpri? Nah, oke, Umpri merupakan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Universitas Muhammadiyah Pringsewu berdasarkan SK Menristek Dikti nomor 654 /KPT /1/2019 tertanggal 19 Juli 2019 tentang izin penggabungan STKIP, Stikes dan Setia Muhammadiyah Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Dan tahukah ternyata salah satu unsur dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu yaitu STKIP Muhammadiyah Pringsewu itu berdiri pada tanggal 13 Juli 1983. Wow, sudah cukup tua ya ternyata.
Sedangkan untuk stikesnya itu berdirinya pada tahun 1996. Diawali dengan terbentuknya Akademi Keperawatan, dilanjutkan Akademi Kebidanan, dan bergabung menjadi Stikes Muhammadiyah Pringsewu. Itu juga dengan Setia Muhammadiyah Pringsewu itu berdirinya tahun 1996. Nah, ketiga itu bergabung ditambah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Alhamdulillah kita sudah sampai ya di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, tempat saya bekerja. Oke, kita saksikan ya gimana suasananya. Oke, kita sudah sampai di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Ini karena lagi lockdown, makanya agak sepi ya. Tapi kalau biasanya nggak sepi kok. Oke, kita saksikan agar lebih mengenal Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya memilih Universitas Muhammadiyah Pringsewu adalah dosen-dosen yang berkualitas, laboratorium yang lengkap, kampus unggulan di Provinsi Lampung, institusi pendidikan berbasis Islami, fasilitas perpustakaan yang